Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, perikop dalam Injil Markus yang kita dengarkan hari ini memang agak berbeda dari Injil Matius dan Lukas. Salah satu perbedaannya, misalnya di sini diceritakan Yesus yang tidur dengan bantal. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mau digambarkan bahwa pertama-tama kita perlu melihat apa yang dimaksud atau maksud apa Markus menggunakan kisah-kisah mujizat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil minggu lalu kita mendengar pengajaran Yesus tentang kerajaan Allah. Mungkin masih ada yang ingat? Oh, masih ingat semua, karena semuanya ngangguk-ngangguk ya. Termasuk yang di rumah juga ngangguk-ngangguk, semuanya ingat ya. Bacaan minggu lalu, Yesus menggambarkan atau menggunakan perumpamaan untuk mengatakan atau mengajarkan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bagaikan biji yang ditabur, begitu ya, bacaan minggu lalu. Nah, kemudian saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setelah kemudian memberikan pengajaran, Markus kemudian menceritakan Yesus yang melakukan mujizat. Tentu saja saudara-saudari yang terkasih, mujizat ini diceritakan oleh Injil Markus bukan untuk membuat orang-orang sekedar kagum kepada Yesus. Tidak sekedar membuat para murid juga ingin kemudian melakukan atau mengalami mujizat. Termasuk kita, tidak membuat kita untuk mengalami atau menginginkan mujizat-mujizat itu terjadi. Bukan itu tentu saja maksud yang mau diberikan atau mau diceritakan oleh Markus. Ketika Markus menceritakan pengajaran Yesus, lalu kemudian ia menempatkan kisah mujizat itu setelah pengajaran. Markus mau mengajak orang kemudian untuk semakin menyelami siapa Yesus. Dengan kata lain, melalui kisah mujizat ini bukan, sekali lagi, bukan soal kita kemudian diajak untuk mengalami hal-hal yang luar biasa, tetapi sungguh justru untuk melihat, untuk merenungkan, untuk belajar sesuatu dari Yesus itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita mau belajar dari Yesus itu, maka tadi diceritakan begini, bahwa dalam situasi yang ada ombak besar dan sebagainya, ada badai dan sebagainya itu tadi, Yesus diceritakan justru tidur di buritan dengan bantal. Tentu saja bukanlah bantal seperti yang kita pakai di tempat tidur ya. Tentu saja bukan bantal yang biasa kita lihat dan sebagainya. Dalam gambarannya bahwa bantal yang dimaksud itu adalah tempat bersandar. Buritan itu adalah tempat pengemudinya, pengemudi dari perahu. Jadi buritan itu tempat dia bersandar, tempat dia kemudian melakukan tugasnya sebagai pengemudi itu sambil bersandar. Dan Yesus tidur di situ. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, memang di satu sisi dari pengajarannya, orang-orang, para murid sudah melihat bahwa Yesus itu bukan orang biasa. Yesus itu adalah orang yang penuh kuasa, pengajarannya penuh kuasa. Bahkan sekarang mereka ditunjukkan melalui mujizat itu bahwa Yesus itu penuh kuasa. Dan ini tidak perlu dipungkiri. Tetapi kemudian ada sisi lain yang bisa dilihat, yang bisa dipelajari dari Yesus. Tidur enak itu menggambarkan orang yang punya nurani yang bersih. Orang yang punya semacam rasa aman, rasa dilindungi. Dan dalam hal itu pula Yesus mau menggambarkan dirinya sebagai manusia, sungguh orang yang merasa aman, merasa dilindungi oleh Allah. Dan dengan gambaran tidur itu sekali lagi, Yesus mau menggambarkan selain penuh kuasa dan sebagainya, ia adalah pribadi yang percaya akan perlindungan Allah.
Dan karena percaya akan perlindungan Allah inilah, Markus menggambarkan kemudian ia tidur dengan nyenyak. Memang apa yang dilakukan oleh Yesus ini menggambarkan seperti itu, tetapi kenyataannya di sisi lain membuat orang-orang di dekatnya itu menjadi gemes, menjadi katakanlah tidak habis pikir. Kenapa dia bisa malah tidur nyenyak? Apakah Yesus tidak peduli akan keselamatan mereka? Karena digambarkan dia yang bersandar di buritan, di tempat kemudi. Apakah tidak peduli dengan keselamatan mereka semua? Tetapi kemudian Yesus tadi yang digambarkan, orang yang tenang, orang yang merasa aman dalam lindungan Tuhan itu bukan diam saja, melakukan sesuatu. Kemudian dia bersabda, badai itu menjadi reda dan ombak pun berhenti. Dan digambarkan danau oleh Markus dikatakan sangat teduh, bahkan menggunakan sekali. Sangat teduh sekali. Nah, Yesus melakukan sesuatu. Dalam keadaan dirinya yang begitu tenang, merasa aman dalam lindungan Tuhan itu, ia melakukan sesuatu yang menyelamatkan semuanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Markus juga menggunakan gambaran badai, ombak, itu juga menggunakan gambaran perjanjian lama. Bahwa kekuatan-kekuatan jahat, badai, ombak itu digambarkan sebagai kekuatan yang sangat jahat, yang sangat kuat, dan hanya kuasa ilahi yang bisa menghentikannya. Ada begitu banyak kekuatan-kekuatan jahat, dan sekali lagi manusia tidak bisa. Hanya kekuatan ilahi. Tetapi Allah tahu kemudian mana yang harus dihentikan. Inilah mengapa dalam bagian pengantar tadi saya pun mengatakan bahwa tidak semua kesulitan itu membutuhkan kekuatan ilahi untuk menyelesaikannya. Tetapi pada saat tertentu yang ilahi, Allah itu tahu kapan saatnya akan bekerja. Maka dalam hal ini belajar dari Yesus melalui kisah yang diceritakan oleh Markus hari ini, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, semoga kita pun sungguh menyadari memang ada badai ketidakpercayaan dalam diri kita. Kepercayaan atau iman itu bisa kita lihat seperti apa yang ada dalam diri Yesus. Allah mempercayakan sesuatu kepada kita. Allah mempercayakan kemampuan kepada kita. Allah mempercayakan akal yang begitu luar biasa kepada kita dan sebagainya. Maka dalam hal ini beriman berarti kita sungguh menyadari bahwa kita aman dalam perlindungan Tuhan. Beriman berarti kita selalu merasa aman dalam lindungan Tuhan. Kita mau merasa tenang dalam kesulitan apapun, ketenangan itu menjadi gambaran dari iman kita. Dan biasanya kalau kita tenang, kita itu akan menemukan jalan-jalan keluar yang kita butuhkan untuk kesulitan-kesulitan kita. Dan di sisi lain sekali lagi, bahwa ada saatnya Allah akan bekerja. Allah akan melakukan sesuatu untuk hidup kita. Pada saat bahwa ada kekuatan-kekuatan yang memang melebihi kemampuan kita, melebihi pikiran kita, melebihi apa yang kita miliki, Allah lah yang akan bekerja untuk kita. Maka bagi kita, saudara-saudara yang terkasih, semoga kita senantiasa berdoa memohon kepada Allah, supaya Allah senantiasa memupuk, semoga Allah senantiasa mengembangkan, semoga Allah senantiasa menguatkan iman di dalam diri kita. Semoga kita pun juga mau sungguh hidup di dalam iman itu. Kita selalu menjadi pribadi yang percaya bahwa kita dipercaya oleh Allah memiliki sesuatu. Kita merasa aman, kita merasa tenang. Kita mau kemudian sungguh memasrahkan hidup kita kepada Allah. Tetapi bukan berarti kita diam saja, karena Allah telah memberikan sesuatu kepada kita. Maka semoga dalam ketenangan itu kita pun berusaha mencari jalan keluar dalam kesulitan-kesulitan hidup kita. Tetapi kemudian langkah berikutnya semoga kita pun juga membuka diri terhadap karya Allah sendiri. Karya Allah yang tentu saja Ia tahu kapan akan melakukan sesuatu untuk kita. Dengan demikian semoga kita semakin berkembang sebagaimana digambarkan dalam bacaan pertama oleh Ayub sendiri, bahwa ketika ada hal yang melampaui kemampuan Ayub, Allah yang bekerja.
Tetapi Allah tetap mempercayakan sesuatu kepada Ayub untuk ia buktikan. Maka Allah pun mempercayakan kepada kita segala kemampuan yang ada dalam diri kita. Semoga kita dengan rasa aman, rasa tenang, rasa bahwa kita senantiasa ada dalam pemeliharaan dan pelindungan Tuhan ini, kita tetap tenang dalam segala kesulitan dan sekaligus membuka diri terhadap karya Allah, Ia yang bekerja pada saatnya. Tuhan memberkati kita.